Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal asala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair bibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratil nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain susan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jamil tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhi ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin susan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ladid summa ila Syekh Jafar Shadiq summa ila Junaiz Muhammad Muslim summa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa mu'allif hadzal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitabi Dalilul Qabilin bi turuqi Riyadhis Shalihin syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan bab yang kemarin, babu tauqiril ulama, bab tentang menjelaskan tentang harus menghormati orang yang berilmu atau para ulama, wal kibar, dan juga menghormati orang yang lebih tua, wa ahlil fadli, dan juga menghormati orang yang mulia, wa taqdimihim, dan mendahulukannya, ala ghairihim, atas yang lain, wa rafa'a majalisihim, dan juga menjunjung tinggi kedudukan majelisnya, wa idharu martabatihim, dan menampakkan martabatnya. Ya, saya bacakan secara sekilas tentang hadis yang menjelaskan atau Al-Quran yang menjadi pijakan tema ini. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, Qul hal yastawil ladina ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, sesungguhnya ulul albab atau mereka yang berakal itu menerima pelajaran, atau sesungguhnya mereka itu menerima pelajaran, orang-orang yang berakal, ulul albab.
Kemarin sudah dibacakan beberapa hadis, 2 hadis tentang bagaimana kita harus menghormati orang yang berilmu. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin wal Badri al Ansori. Dari Abu Mas'ud Uqbah Amr Badri al Ansori radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepadanya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumah, ya, yang berhak menjadi imam di sekelompok atau kaum, aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang pandai membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraa'ah sawa'an fa'alamuhum bis-sunnah. Jika keadaannya sama-sama pandai membaca Al-Qur'an, fa'alamuhum bis-sunnah, maka cari yang lebih pintar atau mengetahui sunnah Nabi. Fa in kanu bis-sunnah, maka apabila keadaannya sama juga, ya, pintar ngajinya, pintar Al-Qur'an, sawaan sama aja, fa'aqdamuhum hijrah, maka dahulukan yang lebih dahulu hijrah. Nah, ini zaman Rasulullah, para sahabat yang lebih dahulu hijrah itu lebih utama dari para sahabat yang hijrahnya belakangan. Fa in kanu fil hijrah sawaan, maka apabila dia sama-sama hijrahnya pun lebih dulu gitu ya, fa'aqdamuhum sinna, dahulukan yang lebih tua. Nah, ini ya, jadi berbanggalah. Orang yang lebih tua itu memang harus didahulukan, ya, tapi bukan tua bangka ya. Jadi tua yang soleh gitu. Jadi kalau sama-sama baca Qur'annya bagus, cari yang lebih bisa sunnahnya, sama-sama baca sunnah atau paham sunnahnya juga bagus, cari yang lebih dulu hijrah, sama-sama mereka juga hijrahnya duluan, cari yang lebih tua. Wala ya ummanna ar-rajul, ar-rajulu ar-rajulah. Jangan mengimami atau jangan menjadikan imam seorang dengan orang yang lain di sultanihi, di dalam kekuasaannya, ya. Jadi kalau misalkan di sini kekuasaannya Pak Haji Weli, jangan melangkahi Pak Haji Weli gitu. Maksudnya gitu. Wala yaqudu fi baitihi, bahkan jangan duduk di rumahnya, ala takrimihi, atas menghormatinya, illa biidnihi, kecuali izin orang tersebut. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa aqdamuhu silman badala sinni, ya, dahulukan orang yang dahulu masuk Islam, ya, sebagai pengganti dari usia. Jadi sekalipun masih muda, tapi kalau dia dahulu masuk Islam atau lebih awal masuk Islamnya, dahulukan itu menjadi pemimpin, ya. Seperti kita ketahui yang dulu masuk Islam dari kalangan anak kecil itu Ali bin Abi Thalib, ya. Maka Ali bin Abi Thalib itu layak dijadikan pemimpin walaupun dia masih kecil. Nah, tapi kalau golongan orang tua itu Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq itu setelah wafat Rasul, nah itu didahulukan jadi pemimpin. Kenapa? Karena lebih dahulu masuk Islam daripada yang lain. Nah, itu hadis yang pertama. Sehingga kemarin sudah saya baca, saya lanjutkan lagi. Wa anhu, dan juga dari sanad yang sama, ya, dari Abi Mas'ud. Qala, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam suatu waktu atau keadaan Rasulullah
dalam suatu waktu yamsahu manakibana, ya, pernah mengusap pundak kami di sholat, ketika sholat, wa yaqulu, dan bersabda, istawu, luruskan, wala takhtalifu, janganlah engkau berselisih, fatakhtalifa qulubukum, kalau engkau berselisih maka hatimu pun akan berselisih, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, ya, yang dekat denganku, maksudnya yang dekat dengan imam, ya, minkum, di antara kamu sekalian, ulul ahlam. Nah, jadi kalau di barisan pertama itu harus ulul ahlam. Apa itu ulul ahlam? Orang yang dewasa, ya. Jadi barisan pertama orang yang dewasa, wan nuha, dan juga orang yang pintar. Ya, ini hikmahnya supaya kalau imam lupa, kalau imam batal, yang jadi imam pengganti itu orang dewasa dan orang yang ngerti jadi imam, gitu ya. Jadi jangan bocah. Betul, di sini kita sudah mengkondisikan seperti itu. Jadi bocah itu di belakang atau di jajaran kedua, gitu ya. Di depan itu harus orang ulul ahlam wan nuha. Orang dewasa dan juga orang yang pintar. Summalladzi yalunahum, summalladzi yalunahum. Kemudian berikutnya yang lain, berikutnya yang lain. Rawahu Muslim. Nah, ini dalam struktur kepemimpinan. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qauluhu, dan juga dalam riwayat yang lain, liyalini, ini maksudnya untuk yang lebih dekat denganku, wa bitakhfifin nun, dengan ditakhfif nunnya, ya. Walaisa qablaha yaun. Jadi sebelumnya ada huruf ya, jadi yalini. Waruya bitasydidin nun ma'a yain qablahu wan nuha. Nah, wan nuha ay al-uqul wa ulul ahlam. Jadi wan nuha itu orang yang berakal. Jadi maksudnya jangan anak-anak, gitu ya. Wa ulul ahlam, orang yang dewasa. Umul balighun, yaitu orang-orang yang baligh. Wakila, dan dikatakan ahlul hilmi wal fadl. Jadi orang yang hilm itu wal fadl itu yang utama, yang ibadahnya bagus lah. Itu dalam urut-urutan sholat berjamaah, karena ini menjadi implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, liyalini minkum. Nah, ini diulang ya, jadi dengan sanad yang lain tapi matannya sama, gitu ya. Kata Rasulullah, hendaklah yang dekat denganku di antara kamu ulul ahlam wan nuha, ya, orang yang dewasa dan juga pandai. Summalladzi yalunahum, sampai 3 kali. Summalladzi yalunahum, summalladzi yalunahum. Berikutnya orang-orang berikutnya, orang-orang berikutnya, orang-orang berikutnya. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan jangan ribut wahai syatil aswaq, seperti keributan di pasar. Jadi ini mengajarkan kepada kita kalau dalam sholat berjamaah itu jangan ribut, ya. Kalau bagaimana kalau bocah, ya, namanya bocah. Tapi kalau kita mah orang yang dewasa, kalau datang belakangan itu jangan ribut. Atau kalau mau ngomong keluar dulu, ya. Jadi setelah sholat kalau mau ngobrol keluar aja. Jadi jangan ribut ketika selesai sholat, apalagi sedang wirid dan ngobrol. Ini hadisnya
Apa? Wa iyyakum wahai syatil aswah, jangan suka ribut seperti ributnya aswah di pasar. Ngobrol gitu ya. Nanti kalau sudah selesai wiridnya, selesai doanya, baru ngobrol. Rawahu Muslim. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Hadis berikutnya, wa an Abi Yahya, dari Abi Yahya, wa qila, dan dikatakan Abi Muhammad, dari Abi Muhammad, Sahli bin Abi Hasmah, dari Abi Hasmah. Al-Ansori, itu dari sahabat Ansor radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Intolako Abdullah. Siapa? Al-Ansori atau Musallalah Al-Ansori itu berangkat bersama Abdullah bin Sahal Al-Muhayyasah bin Mas'ud ila Khaybar, ke sebuah tempat namanya Khaybar. Wahia yauma idis sulhu, saat itu sedang terjadi perjanjian damai antara Islam dan kafir ya, dengan orang-orang musyrik. Patapar rokok, kemudian dia berpisah ya. Fata Muhayyasah, maka datanglah sahabat yang lain namanya Muhayyasah ila Abdullah, kepada Abdullah bin Sahal tadi. Wa huwa yatashahhatu, tapi siapa? Abdullah bin Sahal itu yatashahhatu, berlumuran darah, di yatahassatu itu berlumuran, fi damihi, berlumuran darah, qatilan, ada yang membunuh ya. Kemudian siapa? Muhayyasah itu pada panuhu, kemudian menguburkannya. Summa qadima al-Madinata, kemudian datang ke Madinah. Pantolako Abdurrahman bin Sahal, maka kemudian berangkat Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyasah, dan Muhayyasah wa Huwayyasah bin apa namanya agak kagok gitu ya, Ibn Mas'ud ya. Jadi anaknya Mas'ud, ilan Nabi, kepada Nabi, laporanlah kepada Nabi. Padahaba Abdurrahman, maka pergi Abdurrahman, yatakallama, kemudian berkata faqala, siapa? Nabi kemudian bersabda, kabbar, kabir, ya, kabir berarti yang lebih tua, wa huwa ahdasul qaum ya, dan dia siapa? Abdurrahman itu masih lebih muda. Pasakata, maka Abdurrahman diam aja. Patakallama, kemudian berkata, faqala, maka siapa? Rasul bersabda, adkholifu wa tastahiquna qatalakum ya. Kata Rasulullah, apakah kamu mau bersumpah ya untuk menemukan si pembunuh tadi? Nah, jadi hadis ini kemudian dilanjutkan sampai selesai, muttafaqun alaih. Nah, maksud hadis ini siapa? Abdurrahman yang merasa masih muda itu tidak mendahului orang yang lebih tua dalam mengadukan siapa? Abdullah bin Sahal yang meninggal karena dibunuh oleh orang kafir kepada Rasulullah. Jadi ketika laporan kepada Rasulullah, yang satu lebih muda, yang satu sudah tua. Nah, yang lebih muda itu
itu tidak mengawali pembicaraan. Jadi yang mengawali pembicaraan adalah orang yang lebih tua. Nah, ini maksudnya. Maksudnya di sini wa qauluhu kabir maknahu yatakallamul akbar. Jadi yang berbicara, yang laporan kepada Rasulullah itu yang muda harus tahu diri kalau masih ada yang tua. Nah, maksud hadis itu seperti itu. Wa an Jabir, dan juga hadis yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, ya. Jadi Rasulullah waktu itu menggabungkan bainar rajulaini, dua mayat, ya. Dua mayat min qatla Uhud, yang menjadi syahid pada peperangan Uhud, yakni fil qabri, ya, yaitu dalam satu lubang kubur. Summa yaqulu, kemudian beliau bersabda, ayyuhuma aksaru ahdan lil Qur'an. Hei, siapa yang lebih faham Al-Quran dari dua mayat yang menjadi syahid di perang Uhud itu. Jadi Rasulullah bertanya, ayyuhuma aksaru ahdan lil Quran, siapa di antara dua mayat ini yang lebih paham terhadap Al-Quran, ya. Wa idza usira ila ahadihima, maka kemudian diberikan isyarat ila ahadihima oleh sahabat yang lain, ya. Maksudnya memberitahu bahwa si fulan itu lebih paham Al-Quran, ya. Terus Rasulullah qaddamahu fil lahdi, kemudian orang yang lebih paham Al-Quran itu lebih dahulu disimpan di liang lahat. Ini perbuatan Rasulullah yang mengedepankan orang yang lebih paham Al-Quran, hatta termasuk ketika menguburkan dua mayat dalam satu lubang, ya. Karena mungkin ini, ya, pada peperangan Uhud itu kan banyak yang meninggal, ya. Banyak yang meninggal karena pada perang Uhud itu orang muslim ini kalah, ya, kalah oleh orang kafir. Orang kafir saat itu dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu masih kafir, memimpin perang, memimpin pasukan musyrik melawan Nabi Muhammad dan para sahabat, ya. Dalam perang Uhud itu kan Rasulullah sangat agak sedikit marah gitu. Kenapa? Karena para sahabat tidak mengikuti perintah Rasulullah. Padahal sebelumnya Rasulullah itu kan sudah bermusyawarah menjelang perang Uhud itu. Kata Rasulullah itu sekarang kita harus dalam bahasa perangnya defensif, jangan open, tapi harus defend. Jadi kita berada di Bukit Uhud. Kata Rasulullah, sebelum saya menginstruksikan untuk turun, ya, jangan dulu turun. Nah, akhirnya Rasulullah dengan para sahabat sudah berada di puncak Uhud, ya. Uhud, ya, kalau yang sudah ke sana, ke Mekah itu sudah ziarah ke Uhud, itu ternyata Bukit Uhud itu tidak terlalu tinggi. Tidak seperti gunung yang lain, itu hanya bukit, tapi lumayan untuk perang. Waktu itu Rasulullah beserta para sahabat, termasuk salah satu paman Rasulullah yang meninggal itu siapa? Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, itu berada di atas. Ketika datang pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, karena waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik, ya. Datang langsung dipanah dari atas, des. Nah, jadi pasukan musuh itu nyaris kocar-kacir,
Tapi ketika belum selesai, nah para pemanah itu tergoda oleh harta gonimah, ya, oleh harta rampasan perang yang sudah kelihatan yang dibawa oleh musuh. Maka tanpa komando dari Rasulullah langsung turun ke bawah, ya. Nah Rasulullah agak marah gitu. Kenapa harus turun ini? Padahal belum ada komando dari saya. Ternyata orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu kemudian ke belakang, naik dari belakang puncak Uhud, ya. Maka sekarang posisinya orang-orang kafir itu di atas, sementara orang-orang Muslim sudah ke bawah. Itu gantian. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang kafir, pimpinan Khalid bin Walid. Bahkan Rasulullah pun terkena busur panah. Sampai dalam sebuah riwayat giginya tanggal, patah gitu ya. Bahkan Sayyidina Hamzah itu meninggal, syahid, ya, syahid. Bahkan dalam riwayat itu disamperin oleh anaknya yang bapaknya mati di perang Badar, ya, siapa Hindun ya, itu sudah mati disamperin juga. Sayyidina Hamzah itu dibelek ininya, diambil hati dan jantungnya dimakan, saking bencinya sama Sayyidina Hamzah. Nah ini setelah itu turun ayat Al-Quran. Allah itu panjang. Jadi Rasulullah jangan marah terhadap sahabat-sahabat yang tidak taat pada peperangan Uhud. Bahkan Rasulullah harus mengampuni, ya, mengampuni para sahabat yang sudah melanggar aturan di perang Uhud. Ya. Supaya apa? Supaya bisa kembali kepada perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Nah ini salah satu diantaranya, ada 2 orang sahabat yang mati syahid. Nah ketika mau dikuburkan, nah itu yang didahulukan orang yang apa? Aksaru ahdan lil Quran. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu, terutama memahami Al-Quran. Hadis berikutnya, wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aroni fil manam, ya, aku mimpi di sebuah tidurku di malam hari, ya, atawassaka fajaani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Kemudian aku bersiwak, fajaani, kemudian datang kepadaku rajulani, 2 orang laki-laki, ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu sudah sepuh, yang satu masih muda, gitulah ya. Apa? Panawalatus siwak al-asghar. Kemudian aku berikan siwak itu, siwak. Pak Jejat suka bersiwak kan ya. Dalam mimpinya itu 2 orang laki-laki itu datang meminta siwak. Maka panawal tu as-siwaka al-asghar. Kemudian aku berikan siwak itu kepada yang lebih muda. Pakila, maka dikatakan li kabir, ya, li, aku lebih besar, aku lebih tak, ya, pada fa'tuhu ilal akbar minhuma, maka aku berikan kepada yang lebih tua dari keduanya. Jadi kata Rasulullah, kalau seperti itu maka kita harus memberikan kepada yang lebih tua dulu, ya. Berbanggalah Pak Haji Weli yang paling tua di sini ya, Pak Haji Weli ya. Nah, dengan Pak Haji Soleh tuan siapa?
Oh. Ya, tadi. Ya. Ya. Ya, ini dulu sering dicontohkan oleh bapak saya ya. Bapak saya itu kalau makan bersama dengan keluarga, karena keluarga saya banyak ya, 12 itu. Jadi kalau makan itu harus ngumpul, panggil si Sopwan, panggil si Edi, panggil si Umar, panggil si ini panggil. Karena kalau nggak bareng-bareng itu ada yang duluan aja itu, nggak ada. Saudara saya nggak ada yang nama Hasan ya. Ada Abdurrahman, itu adik saya namanya Abdurrahman. Terus ada Ubaidillah, ada Muzakir ya. Soalnya nggak ada. Weli juga nggak ada ya. Nggak ada, jangan. Ahmad juga nggak ada. Jadi harus berkumpul. Nah, umi saya itu pertama kali nyendok nasi itu bukan ke anaknya, tapi untuk bapak dulu. Untuk bapak dulu. Nah, pernah itu kakak saya nyeletuk, kok harus bapak dulu? Bapak mah sudah tua. Nah, betul. Jadi umi saya itu diajari oleh abah saya ke Ibu Musturo, jadi harus mendahulukan lebih. Gitu ya. Di karunya lah tua mah gitu. Kan dibalikin oleh kakak saya. Kan katanya yang tua mah udah makan dari kecil katanya. Ya, akhirnya kata umi saya, udah nanti juga kamu ngerti sendiri. Akhirnya saya ngerti ketika baca hadis, oh iya, kenapa umi saya itu mendahulukan bapak saya gitu. Karena bapak saya lebih tua dari anak-anaknya. Iyalah. Ya, termasuk siwak itu yaitu harus diberikan kepada yang lebih tua, jangan kepada yang lebih muda. Oke, itu ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ya. Nah, sesungguhnya orang yang mengagungkan ya, orang yang mengagungkan yang lebih tua ya. Nah di sini inna min ijlalillahi ta'ala ikraman bi syaibah al muslim. Jadi sesungguhnya orang yang mengagungkan orang yang sudah beruban daripada orang muslim ya, ini akan diagungkan oleh Allah di suatu hari nanti. Jadi, nah ini asyaibah ini bermakna beruban. Jadi, Pak Haji Weli yang beruban semua itu semua. Jangan-jangan bawahnya juga ubanan. Ya, jadi beruban itu ini didahulukan. Ya, menurut hadis ini orang yang beruban dulu, terus wahamilil Quran ghairil ghali fihi wal jabi anhu. Ya, orang yang kemudian yang suka membawa Al-Quran ya. Jadi, artinya orang yang suka bukan. Nah, di sini bukan berdagang Al-Quran, tapi mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu harus didahulukan juga. Wa ikrama bisultan al-muqsid. Kemudian memuliakan pemimpin yang adil. Muqsid ini bermakna adil ya. Tapi ini hadisnya hadisun hasanun rawahu Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi dengan berubannya rambut kita itu jangan malu, justru kita harus bangga. Saya punya teman di Kauripan
Tapi dia mohon maaf ya, dia mah botak, nggak ada rambutnya pelontos gitu, pelontos. Jadi masih mending Pak Jalal mah masih ada rambutnya kan. Ini Pak Jalal ada. Oh, gitu. Saya ngobrol kan, namanya Pak Hasan. Hasan, aduh, saya sudah beruban nih, masih mending ente sopan. Saya mah pas dibuka botak itu. Saya mah nggak ada rambutnya sama sekali katanya. Ente masih mending. Ya, jadi ya ini kadang-kadang genetik ya, karena memang keturunan. Tapi memang kalau saya itu keturunannya beruban. Tapi bapak saya itu beruban semua seperti Pak Haji Weli, tapi umi saya sampai meninggalnya nggak ada ubannya. Jadi emang bukan pakai tanco. Kalau bapak saya dulu pakai tanco gitu. Tanco biru itu ya. Kalau umi saya pakai minyak keletik gitu. Oh gitu. Ya, di sini Pak Haji Weli ya, di sini ikrom itu orang yang dihormati itu, orang yang dihormati yang pertama itu yang syaibah, yang rambutnya putih. Ya. Jadi harus bangga. Nanti yang terakhir adalah wadis sultanil muqsit, baru pemimpin yang adil. Hadis berikutnya wa an Amr bin Aib an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sagirona au ya'rif syarafa kabirona, ya. Jadi bukan golonganku orang yang tidak sayang terhadap yang kecil atau yang muda, dan orang yang tahu atau yang menghormati ya'rif syarafa kabirona, orang yang mengetahui dan menghormati orang yang lebih tua. Di sini bagus ya hadis ini. Jadi kita harus sayang sama yang lebih muda, harus hormat sama yang lebih tua. Ya, siapapun yang tua itu memang harus dihormat. Karunya geus bongkok gitunya, karunya geus letoy gitu. Jadi harus dihormat. Hah? Yang besar badannya, di sini enggak ceritakan. Ya. Hadis berikutnya, wa an Maimun ibni Abi Syabib rahimallah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'athu kisratan. Jadi siapa? Aisyah itu sedang berjalan, kemudian bertemu dengan sa'il. Sa'il itu pengemis, ya. Fa'athu kasratan, kemudian memberikan sepotong roti. Wa marra biha rajulun, kemudian lewat lagi rajulun alaihi siyabun wa hay'atun. Kemudian lewat lagi laki-laki yang pakai pakaian bagus dan penampilannya bagus, ya, terlempeh. Fa'at ada tahu fa'akala. Kemudian Aisyah menempatkan orang tersebut sesuai dengan proporsinya, gitu ya, dengan tempatnya. Fa'akala, kemudian ditempatkan di tempat hidangan makan. Fakila, maka dikatakan laha fi dalika faqalat, kemudian bertanya, ya. Qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
anzilun nas manazilahu. Kata Rasulullah, tempatkan manusia itu sesuai tempatnya, ya. Jadi kalau ada pengemis, ya, kita punya makanan atau kita punya uang, ya kasih. Tapi kalau ada orang gagah dan lain sebagainya, itu juga harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Jadi ya ketika kita menerima tamu gitu ya, kita tempatkan si ini mah di sini, si ini mah di sini. Nah, ini bukan membeda-bedakan, tapi memang harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Kan kalau di kondangan itu ada kelas umum gitu ya, tapi orang-orang yang tertentu, orang-orang yang kita hormati itu tempatkan di kelas VIP gitu ya. Kelas VIP itu very important person ya, jadi harus tempatkan. Bukan important ya. Bahkan ada P-nya 2 kali ya, VIP, very important person. Bukan important banget, bukan. Jadi itu memang sesuai ya. Ya kita juga kan kayak gitu. Ketika kita ada kondangan, tiba-tiba yang datang guru kita yang sudah sepuh dari pesantren. Oh, kita langsung gini Pak Ustaz. Jadi dibagiakan gitulah. Jadi jangan dicuekin, jangan disamain dengan tamu yang lain, dibagiakan. Ini hadisnya. Jadi harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi, ini bukan menciptakan stratifikasi sosial, tapi memang seperti itu. Jadi stratifikasi sosial itu di zaman Rasulullah itu nggak ada. Sahabat yang ikut perang Badar, perang Uhud itu lebih dimuliakan oleh Rasulullah daripada sahabat yang nggak ikut perang. Ya, sahabat yang duluan hijrahnya itu dimuliakan oleh Rasulullah daripada sahabat yang belakangan hijrah. Sahabat yang pemahaman hafalan Qur'annya dan juga pemahaman Al-Qur'annya bagus, itu juga dimuliakan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau kita bisa amalkan dalam hidup sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.